Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Riau yang telah membimbing saya dalam pembelajaran sistem ekonomi Indonesia pada semester kali ini. Oke, untuk memenuhi persyaratan ujian semester, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkuman pembelajaran dari sistem ekonomi di Indonesia. Oke, baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Sistem perekonomian adalah sistem yang dipakai oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasai baik untuk perorangan ataupun instansi di negara itu. Perbedaan utama antara suatu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi yang lain yaitu bagaimana cara sistem itu mengelola faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu diizinkan untuk memiliki seluruh faktor produksi, sementara dalam sistem lainnya semua faktor tersebut dikuasai oleh pemerintah. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila, sehingga secara normatif Pancasila dan Undang-Undang 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia. Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk meraih suatu tujuan. Sistem perekonomian di setiap negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ideologi bangsa, sifat dan jati diri bangsa, dan struktur ekonomi. Sistem perekonomian pasar, liberalisasi, kapitalis, sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis adalah sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar, permintaan, dan penawaran. Sistem ekonomi liberal merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan seutuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada setiap orang yang memperoleh keuntungan yang seperti dia inginkan. Sistem ekonomi liberal banyak dianut di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Ciri-cirinya ialah menerapkan sistem persaingan bebas, kedaulatan konsumen, dan kebebasan dalam konsumsi. Peranan pemerintah dibatasi. Peranan modal sangat penting. Kelebihannya ialah setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri. Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan. Produksi didasarkan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kualitas barang lebih terjamin. Sedangkan kekurangannya ialah yang pertama, sulit terjadi pemerataan pendapatan, rentan terhadap krisis ekonomi, menimbulkan monopoli, adanya eksploitasi. Selanjutnya, sistem perekonomian perencanaan. Sistem perekonomian perencanaan merupakan sistem ekonomi di mana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya terjadi langsung menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Dalam perekonomian ini, yang menjadi dasar adalah Karl Marx. Dia berpendapat bahwa kepemilikan pribadi dihapuskan, maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan semua pihak. Negara yang menganut sistem ini seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara komunis lainnya. Ciri-cirinya ialah yang pertama,
hak milik individu tidak diakui. Yang kedua, seluruh sumber daya dikuasai negara. Yang ketiga, semua masyarakat adalah karyawan bagi negara. Yang keempat, kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah. Kelebihannya ialah pemerintah lebih mudah untuk ikut campur dalam membentukkan harga. Yang kedua, kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara merata. Yang ketiga, pelaksanaan pembangunan lebih cepat. Yang keempat, pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha. Yang kedua, tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya. Yang ketiga, potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis. Pada sistem ekonomi campuran, pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian. Namun, pihak swasta ataupun masyarakat masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Ciri-cirinya ialah yang pertama, jenis dan jumlah barang produksi ditentukan oleh masyarakat pasar, oleh mekanisme pasar. Yang kedua, hak milik swasta atas alat produksi diakui asal penggunaan tidak merugikan kepentingan umum. Yang ketiga, pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. Yang keempat, ada persaingan tetapi masih ada kontrol dari pemerintah. Kelebihannya, kestabilan ekonomi lebih terjamin. Yang kedua, pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Yang ketiga, adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu. Kekurangannya ialah yang pertama, sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang harus dilakukan pemerintah dan swasta. Yang kedua, sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Sistem perekonomian di Indonesia. Setiap negara menganut sistem ekonomi yang berbeda-beda, terutama di Indonesia dan Amerika Serikat. Dua negara ini pun menganut sistem ekonomi yang berbeda. Awalnya, Indonesia menganut sistem ekonomi liberal yang sama seluruhnya kegiatan diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi, karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis. Pada masa Orba, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Namun, sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa reformasi. Setelah masa reformasi, pemerintah melakukan sistem ekonomi yang dilandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut saya sampaikan sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia dari masa Orde Baru hingga sekarang. Yang pertama, sistem ekonomi demokrasi. Sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari filsafat Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dari dan oleh untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi Indonesia, pemerintah dan seluruh rakyat, baik golongan ekonomi yang lemah maupun pengusaha aktif yang dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa,
Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian, dapat kerjasama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ciri-ciri positif yang pada sistem ekonomi demokrasi yang pertama yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan dan kehendak, serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ciri-ciri negatif pada sistem ekonomi demokrasi yang pertama, sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional. Sistem yang kedua dari ciri negatif pada sistem ekonomi demokrasi yaitu sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Persaingan tidak sehat dan memusatkan dan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam monopoli yang merugikan masyarakat. Selanjutnya, sistem ekonomi Indonesia dalam Undang-Undang 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 33, setelah diamandemen, yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan, berkewawasan lingkungan, kemandirian dan serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Inilah sedikit materi yang saya sampaikan untuk melengkapi nilai ujian akhir semester saya di semester ini yang diajar oleh Bu Riau. Semoga apa-apa yang telah saya sampaikan, apa-apa yang telah saya bacakan, bicarakan dapat mengambil hikmahnya. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada guru pembimbing Ibu Riau yang telah membimbing saya dalam penyelesaian mata kuliah ini. Semoga apa-apa yang Ibu sampaikan, apa-apa yang beliau sampaikan kepada kami menjadi ladang pahala untuk Ibu dan menjadi bekal untuk kami di kemudian hari. Hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.